Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati untuk mendengarkan pesannya yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah sepanjang hari ini. Mari kita datang kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kebaikan, kami datang pagi hari ini untuk bersyukur dan untuk mendengarkan pesan-Mu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau sampaikan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah rahasia diberkati dalam keuangan. Mari dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, diberkati dalam hal keuangan mungkin adalah hal yang hampir semua orang inginkan. Kita dapat melihat setiap hari banyak orang berlomba untuk mencari sang uang. Bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan segala cara, bahkan cara yang tidak baik dan cara yang melawan hukum untuk mendapatkan sang uang. Namun, firman Tuhan berkata lain. Jalan Tuhan tidak seperti jalan dunia ini. Saudaraku, marilah kita dengarkan kisah dari seorang Kristen yang luar biasa bernama R.G. Tornew atau Robert Gilmore Tornew. Dia adalah seorang pengusaha yang cinta Tuhan. Saudaraku, Robert Gilmore pada tahun 1920-an bisnisnya bangkrut dan ia terlilit utang yang sangat besar, dan dalam keputusasaan di saat dia tidak melihat jalan apapun, dia menyerahkan seluruh hidupnya kembali kepada Tuhan dan berjanji akan menjadi apapun yang Tuhan inginkan jika Tuhan memberinya jalan keluar. Saudaraku, perlahan namun pasti bisnis Robert mulai membaik. Mulai dari komitmennya yang pertama, ia mengembalikan persepuluhan. Bisnisnya perlahan-lahan pulih dan berkembang pesat sehingga ia menjadi raja alat-alat berat di dunia ini. Saudaraku, Robert Gilmore mulai dengan memberikan 10% dari keuntungannya. Namun jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ia menyadari bahwa rahasia diberkati dalam keuangan adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada kontrol Tuhan. Saudaraku, waktu Robert semakin diberkati, Robert membalikan konsep dalam memberi. Ia mengambil keputusan radikal dari hanya memberikan 10% dan mengambil 90% untuk dirinya, sampai ia memberikan 90% dan hanya mengambil 10% untuk dirinya sendiri. Ya, saudaraku, ia hanya mengambil 10% dari keuntungan perusahaannya untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, sementara 90% sisanya diberikan untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan gereja, untuk mendukung misi dan mendanai yayasan dan misi kekristenan. Saudaraku, hari ini marilah kita sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan ini. Seperti Robert Gilmore, renungkanlah bahwa setiap kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sadarlah bahwa Tuhan adalah pemilik sebenarnya dari diri kita, dari uang kita, dari harta kita, dari perusahaan, dan dari tempat usaha kita. Sampai kita dapat berkata seperti Robert Gilmore. Saudaraku, Robert Gilmore mengatakan, "Saya tidak memikirkan berapa banyak uang saya yang akan saya berikan kepada Tuhan, melainkan berapa banyak uang Tuhan yang akan saya pakai untuk diri saya sendiri." Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih atas pesan-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menyadari bahwa kami sudah lunas Engkau bayar lewat pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga apapun yang ada pada kami, tubuh kami, termasuk uang dan harta benda, bahkan nyawa kami ini adalah milik-Mu yang sepenuhnya berada dalam kontrol-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami kepadamu. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.